Oke, slide-nya kelihatan kan ya? Hari ini saya mau berbagi kasih karunia dari perintah kelima. 10 perintah Allah. Sebentar ya. Oke. Nah, perintah kelima. Perintah kelima itu dicatat di dua tempat. Di Keluaran 20 sama Ulangan 5. Kalau ada perbedaan sih, ada perbedaan pencatatan di kitab Keluaran sama kitab Ulangan. Kitab Keluaran itu mencatat ketika orang Israel baru keluar dari Mesir dan sampai di Gunung Sinai dikasih perintah ini. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kemudian setelah mereka jalan di padang gurun selama 40 tahun, di dataran Moab, Musa mengulangi lagi perintah kelima ini. Tapi ada perbedaan. Perbedaannya ini. Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ini nanti kita akan bahas kapan ya? Waktu kita belajar buku 2. Jadi waktu mereka jalan di padang gurun, ada 2 perintah yang duluan dikasih. Itu perintah keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat, sama perintah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, tapi yang mau kita lihat lebih tuh tambahan yang baik keadaanmu. Di sini ditambahkan bukan hanya lanjut umur, tapi baik keadaanmu. Jadi kalau kita perhatikan dari 2 ayat ini ya, baik keadaanmu di mana? Baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sementara peraturan ini diberikan ketika mereka masih belum sampai di Kanaan. Mereka masih jalan di padang gurun. Jadi perintah ini bukanlah perintah yang untuk nanti mereka jalankan selama-lamanya di padang gurun, bukan. Tapi perintah ini menyatakan bahwa mereka tuh pasti akan masuk ke tanah yang diberikan Tuhan, tanah janji. Kita udah banyak bahas kalau tanah janji sebenarnya tuh ngomongin apa? Ngomongin kerajaan surga kan. Berarti menjamin bahwa keyakinan kita tuh pasti akan sampai ke tanah yang dijanjikan Allah. Nah, jadi kalau hari ini pun kita bahas tentang perintah kelima, ini seperti jaminan buat kita untuk kita percaya bahwa kerajaan surga itu tempat di mana Tuhan akan berikan. Nah, kalau kita lihat di Efesus 6 ayat 2 dicatat seperti ini. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Di Efesus 6 ayat 2 dicatat perintah kelima ini dikasih keterangan bahwa ini adalah perintah yang penting. Perintah yang penting tuh bahasa Yunaninya tuh protos. Protos tuh artinya bukan hanya yang penting, tapi yang utama. Artinya yang nomor 1, yang paling utama. Kalau kita lihat dari urutan-urutan, kan 10 perintah Allah kan ada dibagi 2 kan. Ada 1-4 tuh antara hubungan Allah dengan manusia, terus 5-10 tuh hubungan antar manusia. Di antara hubungan antar manusia, yang paling pertama urutan dicatat tuh tentang ini, hormatilah ayah dan ibumu. Dicatat yang paling atas. Dicatat tempat yang paling atas. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu bahwa memang perintah hormatilah ayah dan ibu ini benar-benar penting sekali. Hanya dari posisinya aja kasih tahu kita bahwa kalau kita nggak menjaga perintah yang nomor 5, kita bisa jatuh dosa ke perintah nomor 6, perintah nomor 7, 8, 9, dan 10. Bisa jatuh. Nah, jadi ini benar-benar penting ya. Nah, kalau kita lihat lagi, perintah kelima, hormatilah orang tua, ini tentang apa ya?
pengabdian, tentang apa ya? Bakti, tentang bakti. Perintah yang mengajarkan kita tentang bakti. Di sini ada Lia nggak? Ada Lia kan? Lia ini bacanya apa, Lia? Velia nggak dengar ya? Ini tulisan Cina, saya nggak tahu bacanya apa. Oh, tes, Oh, iya. tes. Tes. Obedience. Obedience ya. Iya. Itu katanya terdiri dari 2 huruf, yang atas sama yang bawah. Yang bawah tuh anak, benar nggak sih? 孩子吧，那个意思。Wait. Atas itu katanya Soalnya orang tua, tua atau orang tua. Bawah itu anak laki-laki ya, anak ya. 子itu anak ya, bawah. Ya. Jadi anak itu menopang yang tua. Jadi dari kata Mandarin aja ketahuan kalau kita tuh harus menopang orang tua. Nah, kalau bahasa Ibraninya tuh kabat, hormatilah. Kata yang dipakai tuh kabat. Kalau lihat di bakti, kita ngomongin bakti ya, rata-rata itu orang tua duluan pergi dibanding anak. Kalau dicatat di buku ketujuh, meskipun anak ingin berbakti pun kadang-kadang nggak sempat waktunya. Mereka lagi berjuang, terus tiba-tiba udah mulai enak hidupnya, mau mulai berbakti, orang tuanya udah nggak ada. Telat gitu. Nah, dicatat di Perjanjian Lama, ketika anak Raja Salomo, Rehabeam, menggantikan Salomo, orang-orang tua yang dahulu menasihati Salomo, mereka kasih saran, Rehabeam, kamu jangan memerintah seperti itu, nggak boleh naikin pajak sembarangan. Tapi Rehabeam lebih mendengarkan orang-orang yang seumuran dia. Orang-orang seumuran dia bilang apa? Naikin pajaknya, biar kamu lebih makmur lagi. Ibaratnya seperti itu ya. Nah, akhirnya gara-gara dia tidak mau mendengarkan nasihat orang-orang tua di zaman itu, kerajaannya pecah. Kerajaannya pecah. Makanya kerajaan Israel itu jadi 10 utara sama 2 selatan tuh pecah tuh gara-gara dia. Dicatat di Yeskiel juga, di bahasa Indonesia sehari-hari dicatat seperti ini. Tak seorang pun dari pendudukmu menghormati orang tuanya. Mereka nggak menghormati orang tuanya. Nah, kata hormat, kata kabat ini ya, kata kabat ini bukan kata yang sembarangan. Kenapa? Karena kata kabat ini sebenarnya dipakai ketika mengacu kepada Allah. Kalau kita lihat ya, sebentar. Di Kolose 3:20, Rasul Paulus kasih tahu, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di mata Tuhan, di dalam Tuhan. Menyukacitakan, kalau bahasa diterjemahkan di bahasa lain itu, karena itulah yang menyukacitakan Tuhan. Nah, jadi ketika Yesus datang, Tuhan Yesus datang ke bumi, Tuhan Yesus sering memberikan perintah tentang hormatilah orang tua. Ini beberapa ayat yang dicatat. Contohnya, Matius 15:4. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Matius 19:19. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Markus 7:10. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Markus 10:19. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi di setiap di penginjilan Yesus selama 3 tahun, banyak tempat Tuhan Yesus mengutip tentang perintah ini, hormati. Hormati. Kabat itu kalau bahasa diterjemahkan langsung tuh meladeni dengan berat. Bukan berat hati ya, tapi meladeni dengan berbobot. Nah, kalau lihat di Amsal 3:9, ini kata kabat ini.
muliakanlah itu kabat. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Atau engkau tidak membawa domba korban bakaranmu bagiku dan tidak memuliakan kabat aku dengan korban sembelihanmu. Ya, jadi kata kabat itu tuh benar-benar dipakai buat Allah sebenarnya. Hormatilah atau muliakanlah. Nah, selain digunakan untuk Tuhan, kata kabat ini dipakai cuman buat orang tua, yang lainnya nggak ada. Nggak pernah lagi. Artinya kita harus sadar bahwa ketika Allah memerintahkan kita menghormati orang tua, itu benar-benar menghormati seperti kita menghormati Allah. Nggak mungkin seseorang mengaku percaya kepada Allah, tapi dia nggak menghormati orang tuanya. Itu berarti bohong. Itu berarti bohong ya. Nah, berikutnya, dicatat baik keadaanmu, bahasa Ibrani-nya itu yatab. Yatab itu menjadi lancar, atau menjadi sukacita, menjadi gembira. Nah, bentuk kata baik keadaanmu, bentuk yatab ini bentuk belum selesai. Artinya, ketika kita menghormati ayah dan ibu, keadaan baik itu terus-menerus. Dicatatnya bentuk belum selesai. Jadi ini kayak berkat yang terus-menerus. Tuhan akan bikin kita terus-menerus lancar, terus-menerus apapun yang dilakukan tuh akan sukses dan akan hidup dalam kegembiraan. Tapi sebaliknya, ketika seseorang tidak menghormati orang tuanya, dicatat pelitanya akan padam. Di Amsal 20:20. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Waktu gelap itu bahasa Ibrani-nya hosek. Hosek itu artinya mati total, gelap total. Kapan kita membutuhkan pelita? Kapan kita membutuhkan cahaya yang paling? Sedikit aja kita butuh kapan? Pada saat gelap kan? Nah, justru di saat yang waktu paling gelap, itu pelitanya bahkan padam. Itu yang, kalau lagi terang, pelita padam nggak masalah kan? Tapi di saat kita paling gelap, pelitanya akan padam. Banyak kejadian ketika anak-anak masih bertumbuh, dia nggak menghormati orang tuanya, dia nggak tahu konsep menghormati orang tuanya. Ketika dia bertumbuh menjadi orang yang sangat egois, yang benar-benar seperti pakai kacamata kuda. Jadi seluruh kehidupannya tuh gelap, nggak tahu mau ngapain. Nggak tahu memperlakukan orang tua, juga nggak tahu memperlakukan sahabat, nggak tahu memperlakukan orang lain, nggak tahu memperlakukan pasangan, nggak tahu memperlakukan anak. Dia seperti orang bingung. Dicatat lagi di Amsal 30:17, mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Serem, kalau di Alkitab itu serem. Itu beberapa, kalau kita tidak menghormati orang tua, Alkitab mencatat 2 kutuk ini. Tapi sementara kalau kita menghormati orang tua, hidupnya akan lancar, yatab. Seperti tadi ya. Kita akan lihat beberapa rincian tentang perintah hormati orang tua. Nah, yang dimaksud dengan hormati orang tua itu siapa? Pertama itu ya tentu orang tua kandung yang melahirkan kita. Di beberapa rincian seperti di Keluaran 21, siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah dia dihukum mati. Atau siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pasti dihukum mati. Keluaran 22, janganlah engkau mengutuki Allah dan janganlah engkau menyumpahi seorang pemuka di tengah-tengah bangsamu. Ini juga contohnya ya. Nah, jadi orang tua dalam arti biasa itu menunjuk kepada orang tua kita. Juga menunjuk kepada Allah. Nah, berikutnya, ketika kita lihat rincian, makna orang tua itu lebih diperluas. Misalnya yang pertama, Imamat 19 ayat 32, engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua, dan engkau harus takut akan Allahmu, akulah Tuhan. Kalau di Asia, budaya berdiri di hadapan orang uban, atau kalau kita tuh ketemu orang tua, kita nunduk kan, permisi Pak, atau Ibu, itu masih ada di Asia. Katanya di Eropa nih nggak ada lagi. Nah, jadi ini budaya yang bagus sebenarnya. Jadi orang tua itu siapa? Diperluas bukan hanya orang tua yang melahirkan kita, tetapi semua orang yang secara usia lebih tua daripada kita. Secara usia lebih tua.
Kita harus hormat. Kenapa? Karena orang yang tua atau orang yang ubanan ya, orang ubanan itu kan berarti kan orang sudah tua kan, sudah uban semua rambutnya. Kita menghormatinya kenapa? Karena dia sudah hidup lebih lama dari kita dan telah mengalami banyak pengalaman yang lebih banyak daripada kita. Sehingga kita percaya pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya lebih besar, lebih banyak. Makanya kita harus menghormati mereka. Harus menghormati mereka. Kata Tuhan, engkau harus takut akan Allahmu, akulah Tuhan. Jadi perintah ini sangat ditekankan. Kita nggak boleh tidak menghormati orang tua. Harus ya. Berikutnya, pemimpin. Dicatat di Efesus 6 ayat 5. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Ketika kita bekerja kepada orang lain, ada bos di kantor, itu pun termasuk orang tua. Harus dihormati. Ayat 6, jangan hanya di hadapan mereka saja, untuk menyenangkan hati orang. Jadi di dunia kerja itu banyak penjilat memang. Ketika mereka di hadapan bos, wah kerjanya rajin banget, senyum-senyum, ngomongin hal yang baik-baik. Tapi ketika bosnya pergi, males-malesan, tidur-tiduran, tidak dia digaji, tetapi dia tidak menggunakan waktunya untuk perusahaan itu. Dia malah tidur, dia malah main game, atau dia malah cari kerjaan lain. Terus kalau di belakang jelek-jelekin bosnya, itu. Jadi dikatakan apa? Taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati. Jadi yang Tuhan nilai itu tulus hati, dari hatinya. Bukan dari apa yang kelihatan di luar. Ayat 7. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Memang ada pemimpin-pemimpin di tempat kita bekerja yang yang oportunis ya. Ketika dia tahu kita rajin, dia tahu kita bekerja dengan sepenuh hati, malah dimanfaatkan untuk bekerja makin banyak lagi. Tetapi gajinya nggak dinaikin. Atau bahkan teman-teman kantor lihat kita rajin pun semua kerjaan dikasih ke kita. Malah dimanfaatin. Makanya sampai ada pepatah mengatakan di dunia kerja ya, semua ilmu kita dan semua keahlian kita tuh jangan dikeluarin di perusahaan. Rugi. Jadi kerjalah ala kadarnya aja, secukupnya. Sampai ada pepatah seperti itu. Kalau kamu bisa semua, bos akan suruh kamu kerjain semua. Yang lain tuh nggak kerja. Tapi di ayat 8 dikasih tahu apa? Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Jadi ketika kita rajin bekerja dan bekerja sepenuh hati, yang akan membalas siapa? Tuhan. Bukan bos kita itu. Jadi dimanapun kita bekerja, kita harus bekerja dengan baik, dengan hormat, dengan tulus hati. Walaupun sepertinya kita rugi dan ditindas, kita percaya ayat ini. Tuhan yang bilang, kalau aku bekerja rajin, Tuhan yang akan balas, pasti Tuhan yang balas. Nah, kita harus percaya ini. Entah nanti kita dipindahin ke tempat yang lebih baik, entah bosnya diganti, apapun itu kita nggak tahu. Tapi bekerjalah seperti kita bekerja pada Tuhan. Itu yang perluasan makna orang tua yang berikutnya. Berikutnya lagi, pemerintah. Pemerintah itu termasuk orang tua kita. Makanya kita harus taat kepada semua peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Yesus pun ketika dia masa pelayanan, dia bilang apa? Berikan pajak koin ini kepada kaisar. Apa yang harus diberikan kepada kaisar, diberikan kepada kaisar. Berikutnya, saudara-saudara seiman. Roma 12 ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kain dan Habel, saudara. Tetapi Kain tidak mengerti tentang menghormati. Sebenarnya kan orang tua kan orang yang lebih tua kan, tapi saudara pun orang tua itu bisa diperluas menjadi seperti saudara. Makanya ketika kita bersahabat sama orang,
berteman sama orang, kita harus menghormati orang itu. Dan harus mendahului, memberi hormat. Harus menganggap kalau orang lain itu lebih penting dibandingkan kita. Menghormati dia dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau di dunia sekarang, orang itu lebih suka fokus kepada kesalahan orang, mengungkit-ungkit kesalahan orang, terus menghitung-hitung. Ini orang salah sama saya sekali, saya maafin. 2 kali saya maafin, 3 kali saya nggak maafin lagi, saya udah hitung semua. Tapi Tuhan bilang apa? Ketika kamu mengampuni, aku pun mengampuni. Ketika kamu tidak mau mengampuni, aku pun akan memperhitungkan segala kesalahan. Nah, jadi makna orang tua pun diperluas menjadi saudara. Berikutnya, pemimpin-pemimpin di gereja atau pemimpin-pemimpin iman. Kalau ada gereja, kalau kayak gereja saya itu ada penatua-penatua. Dicatat di Ibrani 13 ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Nah ini, jadi dijelaskan bahwa jangan berkeluh kesah, jangan sampai tidak menghormati dengan berkeluh kesah terhadap pemimpin-pemimpin yang memimpin kita dalam iman. Lebih lagi dicatat, baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Ini nggak ngomongin secara fisik ya. Misalnya, ada orang ngajarin firman, jadi kita punya apa, kita kasih dia. Itu nggak ngomongin secara fisik. Ini ngomongin tentang kasih karunia yang diterima. Ketika seseorang menerima pengajaran dalam firman, dan dia menerima kasih karunia, dia bisa mengerti lebih lagi, bisa membagikan apa yang dia ngerti itu kepada orang yang mengajarkan. Akhirnya komunikasi yang terjadi itu komunikasi firman. Akhirnya akan saling membangun. Di 1 Timotius 5 ayat 17 dicatat seperti ini. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Itu rincian-rincian hukum Taurat. Nah, ketika orang-orang Israel di zaman Yesus sedang menjalankan kehidupan mereka, ada suatu peristiwa seperti ini. Orang-orang imam-imam di zaman itu kan penuh dengan hati yang korup kan. Mereka mengajarkan untuk orang Israel banyak memberikan persembahan. Dalam bentuk, kalau zaman dulu itu bentuknya korban persembahan, apapun itu. Bisa duit, bisa tepung-tepungan, bisa hasil panen, bisa ternak. Mereka meminta sebanyak-banyaknya dari orang-orang dan menghimbau, mengajarkan agar orang-orang banyak memberikan persembahan. Sampai waktu Yesus datang, Yesus ngomong begini, sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Jadi, di zaman itu, orang-orang tidak lagi menghormati orang tua, tapi hanya di mulut menghormati. Mereka tidak berpikir untuk menanggung atau memelihara orang tua mereka. Karena orang tua kalau udah tua kan mereka nggak bisa cari duit kan, dan mereka butuh makan loh. Terus duitnya dari mana? Jadi Yesus ngomong kepada para pemimpin agama, kalian ya, fokusnya apa? Menerima persembahan. Jadi dari sudut pandang, misalnya saya seorang imam. Segala sesuatu yang saya miliki, saya sebut itu korban persembahan. Ini apa? Oh, ini korban persembahan, nggak bisa. Oh, ini korban persembahan, nggak bisa. Semuanya korban persembahan. Saya nggak punya lagi, ini semua dipersembahkan buat Tuhan. Padahal kan, korban persembahan itu kan ada di bait suci kan, itu punya siapa? Punya imam kan? Ya, jadi dengan dalih menggunakan nama Tuhan, mereka memperkaya diri. Itu dari imamnya. Imamnya sengaja memperkaya diri, terus seolah-olah aku nggak punya apa-apa, itu semua punya Tuhan.
tapi yang pakai dia. Sementara orang-orang jemaatnya gimana? Karena menolak untuk mengurusi orang tuanya, dibilang apa? Oh, aku nggak ada duit, semuanya udah aku kasih ke gereja. Aku nggak ada waktu, aku ada Alkitab, aku ada pelajaran Alkitab, aku ada ke gereja, aku ada persekutuan doa, aku ada ini. Singkat kata, seseorang menggunakan Tuhan untuk berpaling dari kewajibannya. Nah, ini kesalahan di zaman itu. Kita nggak boleh melakukan kesalahan yang sama di zaman ini. Kita nggak boleh menjadikan Tuhan sebagai suatu alasan. Ini kita jadinya orang yang bermuka dua. Makanya Tuhan Yesus menegur mereka. Kamu menyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Yesus ngomong, kalian kalau kehidupan seperti ini, kehidupan menghormati Allah yang seperti apa? Nah, jadi kalau kita nggak menjaga perintah menghormati orang tua, perintah yang paling dasar, itu akan sangat sulit untuk kita menjaga perintah-perintah yang lain. Perintah-perintah yang lain. Sekarang kita lanjut ke kesudahan. Kesudahan dari orang yang melanggar perintah kelima. Absalom melakukan perbuatan jahat dan tidak bermoral terhadap Daud ayahnya. Absalom itu adalah anak laki-laki yang kalau di Alkitab dicatat ya, ganteng, sangat tampan, tidak bercacat. Bahkan sejak dia masih kecil, papanya nggak pernah menegur dia. Rambutnya panjang bagus. Nah, suatu hari dia melakukan suatu siasat dan dia berontak. Dia usir ayahnya dari istana. Ayahnya lari dengan bahkan tidak pakai sendal, ayahnya lari bersama pasukan. Di saat ayahnya lari, dia ambil semua selir papanya, dia perkosa di atas soto istana. Tapi kemudian ketika perang, pasukan dia dan pasukan Daud perang, pasukan pemberontak Absalom ini kalah. Dan Absalom lari. Ketika dia lagi lari, rambutnya tersangkut di batang pohon. Jadi dia tergantung-gantung. Kudanya lari, dia tergantung-gantung. Panglima Daud menemui keadaan seperti itu, langsung Panglima Daud lemparin tombaknya, bunuh si Absalom. Dicatat di 2 Samuel 18 ayat 14. Tetapi Yoab berkata, aku tidak mau membuang-buang waktu dengan kau seperti ini. Lalu diambilnyalah 3 lembing dan dalam tangannya dan ditikamkannya ke dada Absalom. Sedang ia masih hidup di tengah-tengah dahan pohon terbanting itu. Kemudian 10 bujang pembawa senjata Yoab mengelilingi Absalom lalu memukul dan membunuh dia. Jadi Absalom itu dibunuh, kemudian mayatnya dibuang. Lalu mereka mengambil mayat Absalom dan melemparkannya ke dalam lubang yang besar di hutan itu. Kemudian mereka mendirikan di atasnya timbunan batu yang sangat besar. Dan seluruh orang Israel melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Jadi kalau di zaman dulu, kalau kita lagi perang, kalau tentara musuh mati dalam perang, itu mayat mereka itu dibuang begini. Jadi ini cara merawat mayat musuh di zaman itu. Tapi Absalom itu sebenarnya pangeran kan, anak Daud. Harusnya dia bisa dikuburkan di tempat perkuburan Daud, perkuburan raja. Tapi justru dia diperlakukan dengan sangat hina. Bahkan mayatnya pun nggak tahu di mana. Kematian Absalom itu sangat tragis. Nah, ini contoh dari seseorang yang melanggar perintah untuk menghormati. Ini orang yang gagal dalam berbakti kepada orang tuanya. Berikutnya lagi contoh. Ada tokoh namanya Hofni dan Pinehas. Hofni dan Pinehas, orang 1 Samuel 1 ayat 3. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Jadi di zaman Imam Eli sudah tua, yang menjadi imam sehari-hari itu Hofni dan Pinehas. Imam besarnya si Eli. Imam biasanya Hofni dan Pinehas. Hofni dan Pinehas ini suka mencuri daging persembahan. Juga dia suka
dia suka tidur sama perempuan-perempuan yang jaga bayi di bait suci. Di 1 Samuel 2 ayat 24 dicatat seperti ini, "Janganlah begitu anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seorang berdosa terhadap orang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka." Hofni dan Pinias itu tidak mau mendengarkan nasihat ayahnya. Jadi, Hofni dan Pinias ini benar-benar anak yang durhaka. Nah, di 1 Samuel 2 1 Samuel 4 ayat 17, ketika terjadi perang, Hofni dan Pinias itu bawa tabut pergi ke medan perang. Dan tabut itu direbut, umat Israel kalah, Hofni dan Pinias itu mati. Dicatat di 1 Samuel 4 ayat 17. Jawab pembawa kabar itu, "Orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu, Hofni dan Pinias, telah tewas, dan tabut Allah sudah dirampas." Ini adalah akhir dari anak-anak Eli. Eli pun begitu dia dengar berita ini, dia jatuh dan mati, lehernya patah. Ini adalah 2 contoh dari kesudahan orang-orang yang tidak berbakti kepada orang tua. Akhirnya tragis. Kita nggak boleh melakukan dosa yang sama. Berikutnya kita akan bahas arti atau pelajaran sejarah penebusan dari perintah kelima ya. Di Taman Eden, Adam pun melanggar perintah kelima. Allah itu adalah sosok yang menciptakan Adam. Setelah Adam diciptakan, Allah membentuk Taman Eden, kemudian Adam itu ditaruh di Taman Eden. Adam itu dibuat menurut gambar dan rupa Allah. Jadi bagi Adam, sosok yang seperti Bapa itu tuh sebenarnya adalah Allah. Makanya kalau baca di silsilah Yesus di Lukas 3, dicatat di situ. Anak, kan dicatat mundur, Matius. Lukas catat, Yesus itu menurut anggapan orang adalah anak Yusuf, anak Eli, terus terakhirnya anak Adam, anak Allah. Jadi Adam itu anak Allah ditulisnya. Nah, di Kejadian 2 ayat 15-17, ketika Adam ditaruh di Taman Eden, dikasih perintah ini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini adalah perintah dari Allah, perintah dari bapaknya Adam. Tapi dengan Adam melanggar perjanjian ini, kan Allah perintahkan, jangan makan kan. Tapi Adam apa? Adam juga kasih tahu ke perempuan, jangan makan. Tapi yang terjadi apa? Adam dan Hawa makan. Dengan mereka makan, sama saja mereka membangkang perkataan bapa mereka. Padahal bapak mereka sudah mengajarkan dengan sangat keras. Nah, ini adalah bentuk pelanggaran dari apa? Tidak menghormati Allah di zaman, tidak menghormati orang tua mereka di Taman Eden. Akhirnya mereka diusir dari Taman Eden. Contoh itu yang pertama ya. Berikutnya, ketika orang Israel jalan di padang gurun, orang Israel itu berkali-kali menemui hal yang menurut mereka tidak baik, mereka bersungut-sungut dan minta pulang. Mending kalau minta pulangnya baik-baik. Kadang-kadang mereka ambil batu mau bunuh Musa, lalu mau ngangkat pemimpin, mau balik lagi ke Mesir. Di salah satu ayat dicatat seperti ini. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Musa, sambil dia menuntun orang Israel ke Mesir, Musa itu telah berdoa dan berpuasa sambil mempertaruhkan nyawanya. Karena apa? Karena ketidakpercayaan dari orang Israel. Bahkan ketika
orang Israel menyembah patung lembu emas, Musa bilang apa? Jangan hukum mereka, lebih baik hapuskan namaku dari kitab kehidupan. Musa itu adalah orang yang mencurahkan hati dan seluruh hatinya untuk bawa orang Israel masuk ke tanah janji. Tetapi orang Israel bersungut-sungut. Dicatat Keluaran 16 itu seperti apa? Bersungut-sungut itu sama seperti mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Kan di ayat 8 kan, bukan kepada kami sungut-sungut, kepada Tuhan. Jadi sungut-sungut terhadap Musa itu jadi sungut-sungut terhadap Allah. Karena Musa itu wakil Allah. Dan yang menuntun mereka itu sebenarnya bukan Musa, tapi Allah kan. Allah yang menciptakan. Dan Bapa sejati mereka itu siapa? Tuhan. Nah, jadi orang Israel pun sambil mereka berjalan di padang gurun, mereka tidak menghormati orang tua. Yaitu siapa? Tuhan. Oleh karena itu, di situ di Efesus dikatakan, taatilah, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Bahasa Yunani yang dipakai itu hupakowo. Artinya menyendengkan telinga, mendengar dari bawah. Mendengarkan perkataan orang tua dari bawah. Kalau anak masih kecil kan memang mereka mendengarkan dari bawah kan. Tetapi ketika anak makin bertumbuh, mereka disekolahin, mereka makin pinter, mereka kuliah sampai S2, S3, kemudian tambah pinter, mereka dunia kerja, makin pinter lagi. Terus bisa cari duit banyak, makin hebat lagi. Akhirnya apa? Sudah sangat susah untuk bisa mendengar dari bawah. Maka ketika orang merasa dirinya sukses dan pinter, telinga mereka tuh tinggi sekali. Sahabat mereka pun, tadi kan kita bilang kan, orang tua tuh diperluas maknanya. Jadi pemimpin, pemerintah, bahkan apa? Tua-tua, bahkan teman pun jadi apa? Seperti orang tua kan. Tapi kadang-kadang teman pun mau nasehatin nggak bisa lagi. Kupingnya udah jauh tertinggi. Tapi yang diharapkan tuh apa? Mendengar dari bawah. Jadi meski kita sudah bertumbuh secara umur, bertumbuh secara fisik, dan umurnya banyak dan banyak pengalaman pun, tetapi ketika orang tua mau mengatakan sesuatu, harus menyendengkan telinga. Seperti dari bawahan dengerin. Dengerin. Kata penulis buku dulu, pendeta senior bilang, ketika orang tua kita makin tua, dia tuh balik seperti anak kecil. Kadang-kadang suka mengulang perkataan. Padahal dia sudah ngomong. Terus dia ngomong lagi. Terus kita sebel dengerinnya kan. Kok ulang lagi. Atau ketika dia menyampaikan sesuatu, sudah tidak relevan dan sudah tidak cocok di zaman kita. Atau bahkan segala sesuatu yang mencoba orang tua kita coba nasihati kita, itu kayaknya bertentangan sama apa yang kita tahu. Lalu kita bantah dengan suara yang keras. Mama tuh nggak ngerti, papa tuh nggak ngerti, bukan seperti itu. Wow, akhirnya ribut. Padahal penulis buku, pendeta senior pernah bilang begini, orang tua itu ketika dia memberikan nasihat, tidak ada intensi buruk. Benar-benar tidak ada intensi buruk. Kalau orang lain ngomong kepada kita, kadang-kadang ada intensi lain. Seolah-olah baik di luarnya, tapi sebenarnya ada maksud tertentu. Ada udang di balik batu. Tapi kalau orang tua itu benar-benar murni memberitahukan kita. Tanpa ada sesuatu yang lain-lainnya. Seluruh kehidupan dia, selama berpuluh-puluh tahun, seluruh pengalaman hidupnya, seluruh pengetahuan yang dia peroleh, seluruh kisah hidupnya itu dia peres menjadi kalimat-kalimat hikmat yang dia coba sampaikan ke kita. Tujuannya adalah untuk membuat kita baik, bisa hidup dengan lebih baik daripada mereka. Itu tujuannya. Walaupun tidak applicable, walaupun sudah ketinggalan zaman, ataupun tidak sesuai dengan zaman sekarang, terimalah hatinya tanpa mempertentangkan pendapatnya.
coba ngerti hatinya apa. Karena bagi mereka itu yang terbaik. Itu seluruh ilmu mereka tuh benar-benar seluruh apa yang mereka tahu itu yang terbaik dia kasih. Ini loh nak, yang terbaik. Terimalah. Tapi anak-anaknya mikir, itu kan zaman dulu, sekarang udah nggak begitu. Terus bantah. Padahal bukan itu poinnya. Poinnya adalah terima hatinya. Karena itu yang terbaik. Oleh karena itu, kita harus belajar merendahkan diri dan benar-benar menghormati orang tua kita. Berikutnya, Yesus pun ketika dia di dunia ini, Yesus itu ada dua orang tua kan. Orang tua pertama yang di sorga, yaitu Bapa yang di sorga. Yang kedua orang tua yang di bumi. Yesus pun kalau kita lihat di jejak penginjilannya, dia selalu apa? Menghormati Allah Bapa. Dicatat, dan aku tahu bahwa perintahnya adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Tuhan Yesus menyampaikan apa yang difirmankan Bapa apa adanya, tanpa mengurangi, tanpa menambahkan. Itulah bukti Tuhan Yesus menghormati Allah. Kita pun ketika kita menghormati Allah, kita harus hidup sambil melihat kepada Allah senantiasa. Berikutnya dicatat, ketika Yesus mau disalib, dia berkata begini, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Dia merendahkan dirinya dan menempatkan Allah Bapa di atas dan seluruh kehendak Allah Bapa di atas. Dicatat ketika Yesus berumur 12 tahun, dicatat seperti Lukas 2:51. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Hidup dalam asuhan diterjemahkan di dalam bahasa Alkitab lain itu, dan ia taat dan menghormati orang tua jasmani. Jadi setelah Yesus ikut orang tuanya pulang, Yesus kan adalah Allah kan sebenarnya kan. Yesus itu Allah. Maka sebenarnya orang tua jasmani itu harusnya apa? Menghormati dan menyembah Yesus kan. Bahkan belajar dari Yesus. Tapi dicatatnya apa? Tetap hidup dalam asuhan. Kata yang dipakai itu apa? Hupatosa. Artinya apa? Melayani di bawah, mematuhi. Jadi Yesus terus-terusan dalam jangka waktu yang lama taat kepada orang tuanya. Jadi sosok yang adalah Allah, pencipta, melayani orang tua yang adalah manusia, sambil mematuhi mereka. Itu bakti kan? Terakhirnya, bakti Yesus yang terbesar itu juga bisa kita lihat ketika Yesus disalib. Ketika Yesus disalib, Yesus memberikan firman kepada ibunya. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Yohanes 19 ayat 26. Kalau kita lihat di Alkitab bahasa aslinya, terjemahannya tuh bukan ibu. Dia nggak bilang ibu, inilah anakmu. Tetapi dia bilang perempuan, inilah anakmu. Nah, perintah ini menunjukkan kepada kita keilahian dan kemanusiaan Yesus. Inilah anakmu, dengan mengatakan ini, Yesus mengakui bahwa dia telah hidup di bumi ini sebagai anak dari perempuan ini. Sebagai jasmani, secara jasmani dia anak Maria kan. Dan Yesus ngomong apa? Inilah anakmu. Tapi kan kalau dia pakai kata, hei ibu, inilah anakmu, bagus kan? Sepertinya kayaknya menghormati. Tapi dia malah di atas kayu salib, sambil dia kesakitan di atas kayu salib, dia bilang apa? Hei perempuan, inilah anakmu. Sebenarnya Yesus tuh mau ngasih tahu, perempuan pertama di Taman Eden, yang dijanjikan keturunan yang akan meremukkan kepala ular, itu aku. Hei perempuan. Kan di Taman Eden kan, ular kan menipu kan. Terus Tuhan kasih khotbah kepada ular apa? Keturunan perempuan ini, Kejadian 3:15. Perempuan ini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Keturunannya akan meremukkan kepala keturunanmu. Jadi seperti Yesus lagi ngomong, hei perempuan, ini aku loh, anak janji itu. Nah, dengan berkata, hei perempuan dan bukan ibu,
Yesus mencoba untuk menyadarkan ibunya, hei ibu, selama ini kan kamu taunya aku ibu, kamu ibuku kan. Ketika aku lahir, kamu yang nyusuin, aku kamu yang gantiin popok. Di kandang domba dulu kamu lahirin aku kan. Terus aku bertumbuh menjadi besar, kamu yang ngerawat setahun, dan kamu taunya aku anak kan. Tetapi di atas kayu salib Yesus bilang, hei perempuan, Yesus pengen ngingetin kalau aku ini Mesias. Kamu pun harus tetap berada dalam barisan orang yang percaya kepadaku. Yesus benar-benar bikin, karena bagi Yesus kalau orang nggak percaya kepadanya, bagi mereka tuh nggak ada harapan hidup. Maka untuk memberikan bakti yang terbesar kepada ibunya, itu bakti apa? Membuat ibunya percaya kepadanya. Kalau ibunya percaya kepadanya, percaya kalau dia adalah Allah, maka ibunya apa? Masuk ke dalam barisan keselamatan. Maka ketika kita mencoba untuk berbakti kepada orang tua, banyak kan tipe-tipe bakti. Tapi bakti tertinggi itu apa? Membuat orang tua kita menerima keselamatan. Caranya gimana? Percaya pada Yesus. Kita harus bisa bawa ke orang-orang tua kita untuk percaya kepada Yesus. Itu bakti kita. Membuat orang-orang tua kita mengakui bahwa Allah ada. Dan Allah itu telah datang sebagai manusia. Nah, semoga kita sambil bertumbuh, kita benar-benar bisa mengerti kehendak Allah dalam perintah menghormati orang tua, dan hidup sambil melihat wujud wajah orang tua sejati kita senantiasa. Sampai di sini pembahasan kita, ada pertanyaan nggak?